Polda Sumatera Utara menyita ribuan obat sirup dari sejumlah apotek dan pabrik di wilayah Sumatera Utara. Tim gabungan Polda Sumut, Bareskrim dan Balai POM melarang peredaran obat sirup hingga hasil penelitian terhadap obat tersebut keluar. Tim gabungan juga melakukan razia ke pabrik obat dan memberikan garis polisi pada sejumlah apotek. Kita sudah turun ke lapangan dan saat ini teman-teman Balai POM dan kita sama-sama sudah meminta supaya obat-obat itu tidak diedarkan saat ini sampai dengan nanti hasil penelitian kembali dari pusat apakah itu diizinkan atau tidak. Tetapi surat peringatannya sudah ada dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, dan untuk itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau tadi pada rapat saya minta teman-teman Balai POM bersama-sama dengan kita nanti akan turun ke lapangan. Razia terhadap obat sirup juga dilakukan di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan mendapati sejumlah apotek yang memajang obat sirup mengandung etilen glikol. Akibatnya, seluruh obat sirup itu disita dan dilarang untuk dijual. Penjual obat mengaku masih ada saja masyarakat yang mencari obat-obatan tersebut meski telah dilarang. Selain menyita obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak, tim Dinas Kesehatan Prabu Muli juga memberikan sosialisasi pada apotek yang masih menjual obat tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Obat gagal ginjal akut akan diberikan Kemenkes kepada pasien secara gratis. Obat injeksi yang dibeli dari sejumlah negara ini pun akan dipercepat kedatangannya. Kementerian Kesehatan memastikan obat untuk pasien penderita gagal ginjal akut atau acute kidney injuries atau AKI akan diberikan gratis. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, obat antidotum fomepizol injeksi ini akan segera dipercepat kedatangannya. Jadi obat barunya akan biaya kita, ya. Nanti kita yang memberikan itu ke seluruh rumah sakit yang ada pasien yang bergejala ginjal akut ini. Penggratisan obat gagal ginjal akut ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan jajarannya memastikan fasilitas pengobatan gratis bagi pasien. Juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Pemerintah akan terus berupaya untuk mendatangkan obat fomepizol untuk pasien gagal ginjal akut. Selain Singapura dan Australia, saat ini Kemenkes sedang dalam proses untuk membeli obat tersebut dari Amerika Serikat dan Jepang. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu menjalani tes kejiwaan hari ini. Pasalnya dari pemeriksaan polisi, tersangka juga berencana membunuh 2 rekan korban lainnya. Christian Rudolf Tobing, tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik, hari ini menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka juga berencana membunuh 2 rekan yang lain. Sebelumnya polisi mengungkap motif pembunuhan berlatar belakang dendam. Polisi menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti, termasuk troli yang digunakan untuk mengangkut jenazah korban. Pelaku merencanakan aksinya untuk melakukan pembunuhan. Kemudian setelah korban meninggal, pelaku mengambil barang milik korban. Adapun motif yang mendasari terjadinya tindak pidana ini adalah tersangka memiliki rasa dendam dan sakit hati terhadap korban. Tersangka Christian Rudolf menghabisi nyawa Ade Yuni Arizabani di sebuah apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sesaat sebelum dan sesudah membunuh, gerak-gerik pelaku terekam CCTV. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan. Bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.